Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Sang Iblis Penguasa Mutlak. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 38. Cerita dimulai sehari sebelum Muyong melaksanakan sebuah misi yang telah diberikan oleh Jiok. Di saat itu ia masih berada pada markas utama Manor Angin Baru. Muyong berkata, "Wahai Tuan Muda, apakah kau menikmati waktumu bersama Nona Charyon? Yang aku perhatikan kalau kau cukup lama berada di pinggir kolam." Mendengar itu, Jiok berkata, "Dasar sialan, apakah kau dengan sengaja mengawasiku dari kejauhan?" Sambil tersenyum, Muyong kembali berkata, "Lebih tepatnya, kau telah berada pada sebuah tempat yang begitu mudah untuk diperhatikan." Wahai Tuan Muda, yang aku dengar kalau Asosiasi Swallowtail telah memberikan sebuah perintah kepada Bong Yuchan untuk melakukan pertemuan di malam ini. Tetapi entah mengapa yang aku perhatikan, sepertinya ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu. Dengan tatapan mata yang tajam, Jiok berkata, "Dasar sialan, berani sekali kau bersikap seperti itu terhadap Tuan Muda." Di saat itu, Jiok dengan sengaja menirukan sebuah perkataan yang dilakukan oleh Muyong ketika ia ingin menghadapi para seniman bela diri yang disewa oleh aliansi para pedagang. Setelah mengatakan itu, Jiok pun langsung tertawa terbahak-bahak karena ia merasakan kalau itu adalah sebuah perkataan yang begitu lucu. Kemudian dengan tatapan mata yang datar, Jiok kembali berkata, "Muyong, apakah tidak akan menjadi masalah apabila kau pergi melakukan misi ini hanya seorang diri? Entah mengapa yang aku rasakan kalau ini sangatlah berbahaya untuk kau lakukan." Dengan santainya Muyong berkata, "Jujur saja kalau aku jauh lebih lemah daripada dirimu. Akan tetapi aku bukanlah seseorang yang akan pergi hanya untuk dihabisi dengan mudah. Aku rasa kalau kau sudah mengetahui akan hal itu." Jiok berkata, "Apakah aku mulai merasa tua karena aku begitu khawatir dengan semua orang yang berada di sekitarku? Tetapi bagaimanapun juga kau harus berhati-hati untuk melakukan misi ini karena aku sama sekali tidak ingin kehilangan seseorang yang paling aku percaya." Mendengar perkataan Jiok, terlihat Muyong hanya tersenyum. Lalu ia berkata, "Wahai Tuan Muda, kau tidak usah begitu khawatir karena aku tidak akan mudah untuk dikalahkan." Beberapa saat kemudian, ketika hari sudah semakin malam, terlihat Bong Yuchan langsung berjalan menuju sebuah tempat yang sudah ditentukan untuk bertemu sang utusan Asosiasi Swallowtail. Dengan suara yang begitu dingin, orang itu berkata, "Katakan kepadaku, mengapa Thunderbolt sama sekali tidak meledak ketika dimulainya pertarungan final turnamen Heavenly Dragon? Bukankah kami sudah membuatmu untuk menjadi seorang tetua pada Aliansi Langit Utara? Namun entah mengapa kau sama sekali tidak bisa melaksanakan pekerjaanmu dengan benar. Dan ini sama seperti yang kau lakukan pada turnamen Dragon Phoenix." Bong Yuchan berkata, "Aku melakukan ini karena aku memiliki sebuah alasan yang cukup kuat. Apakah kau tahu kalau Aliansi Ortodok telah mengetahui kalau aku adalah seorang mata-mata di dalam keluarga Aliansi Langit Utara? Bahkan mereka juga telah mengetahui tentang keberadaan Asosiasi Swallowtail. Di saat itu salah satu dari mereka langsung memberikan sebuah racun kepadaku sehingga membuatku sama sekali tidak bisa hidup tanpa obat penawar dari mereka." Namun orang itu sama sekali tidak percaya begitu saja dengan alasan yang dikatakan oleh Bong Yuchan. Lalu ia pun langsung menangkap salah satu dari tangannya untuk memeriksa nadinya. Akan tetapi orang itu langsung terdiam ketika menyadari kalau dia benar-benar diracuni. Lalu ia berkata, "Apa sebenarnya yang diinginkan oleh Aliansi Ortodok sampai-sampai mereka pun memberikan sebuah racun kepadamu?" Bong Yuchan berkata, "Yang mereka inginkan adalah sebuah informasi tentang pergerakan Asosiasi Swallowtail dan juga segala sesuatu yang terjadi di dalam keluarga Aliansi Langit Utara." Dengan tatapan mata yang tajam, orang itu berkata, "Dan itu artinya selain menjadi mata-mata untuk mengawasi Aliansi Langit Utara, kau juga telah menjadi seorang mata-mata untuk mengawasi kami. Jadi katakan kepadaku apa yang membuatmu menjadi begitu percaya diri sampai-sampai kau berani mengatakannya kepadaku." Setelah menarik nafas panjangnya, Bong Yuchan mengatakan kalau dia jauh lebih percaya kepada asosiasi daripada para bajingan Aliansi Ortodok. Kemudian orang itu langsung meminta kepada Bong Yuchan untuk menyudahi pertemuan itu. Dan juga ia mengatakan kalau mereka akan memikirkan sebuah hukuman yang akan mereka berikan kepada Bong Yuchan.
Pada sisi yang lain, terlihat Muyong telah memantau mereka berdua karena itu adalah sebuah misi yang sudah mereka atur di dalam pertemuan itu. Lalu Muyong bergumam, Bong Yuchan sudah melakukannya sama seperti yang diperintahkan oleh Tuan Muda untuk mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Jika kami tidak melakukan hal ini, maka bisa dipastikan kalau mereka akan membunuh Bong Yuchan karena dia sudah gagal untuk menjalankan sebuah misi yang telah diberikan kepadanya. Kami berpikir kalau dia masih berguna untuk melancarkan misi kami. Jadi kami pun berusaha untuk melepaskannya dari sebuah hukuman yang diberikan oleh mereka. Namun ketika Muyong ingin kembali dan melaporkan tentang pertemuan mereka, tiba-tiba saja dengan sangat cepat orang itu langsung melompat ke arah atas dan bersiap untuk memotong kedua kaki Muyong. Akan tetapi serangannya hanyalah sia-sia karena Muyong langsung melompat ke arah bawah untuk menghindari serangan dadakan itu. Kemudian Muyong langsung mengambil jarak di antara mereka berdua untuk mengamati bagaimana pergerakan musuhnya. Lalu orang itu langsung menebaskan bilah pedangnya untuk memotong kepala Muyong. Akan tetapi lagi dan lagi dengan sangat cepat Muyong langsung menundukkan kepalanya. Ia berkata, "Sepertinya aku salah karena aku sudah meremehkanmu." Setelah mengatakan itu, ia pun langsung melancarkan sebuah serangan untuk menyegel semua titik tekanan orang itu yang bertujuan untuk menghentikan pergerakannya. Namun Muyong sangatlah terkejut. Ia bergumam, ternyata memang benar kalau mereka memang memiliki titik mematikan yang akan meledak apabila titik tekanannya telah disentuh. Tanpa pikir panjang sedikit pun, Muyong langsung melompat ke arah belakang untuk menghindari sebuah ledakan dari orang itu. Dengan lirihnya orang itu berkata, "Dasar brengsek, kau dengan sengaja mengincar titik tekananku." Sontak Muyong sangatlah terkejut ketika mengetahui siapa sebenarnya orang itu. Ternyata dia adalah seorang perempuan yang masih berusia belasan tahun, dan dia adalah seseorang yang dikenal sebagai Butterfly ke-14. Terlihat wanita itu langsung mengambil sebuah benda yang ia selipkan di balik bajunya. Lalu ia berkata, "Hal ini sangatlah melegakan karena aku masih bisa menggunakan tubuhku pada bagian kiri." Setelah mengatakan itu, ia pun langsung menembakkannya ke atas langit, yang mana itu adalah sebuah suar yang akan menjadi tanda tentang keberadaannya. Muyong berkata, "Apakah kau dengan sengaja memanggil anggotamu karena kau dalam situasi yang terdesak?" Tetapi entah mengapa sebuah teknik peledak diri yang biasanya kalian gunakan sama sekali tidak berfungsi. Tiba-tiba saja terlihat Muyong langsung terdiam ketika ia merasakan kehadiran seseorang yang memancarkan hawa membunuh telah bergerak menuju ke arahnya. Karena Muyong merasakan kalau orang itu akan menyerangnya melalui titik butanya, ia pun langsung melompat ke arah samping untuk menghindari serangan itu. Akan tetapi usahanya hanyalah sia-sia karena cakar tajam yang digunakan oleh orang itu langsung merobek tangan kanannya. Di saat itu Muyong menyadari kalau dia mengetahui siapa sebenarnya orang itu setelah melihat senjatanya. Lalu Muyong pun mencoba untuk berdiri meskipun tangan kanannya telah terluka cukup parah. Muyong bergumam, "Yang aku tahu seseorang yang menggunakan sebuah senjata yang seperti itu tidak lain adalah seorang master yang bernama Bok Piong atau seseorang yang dikenal sebagai Sang Cakar Hitam." Diketahui kalau dia adalah seorang master yang telah bergabung bersama asosiasi Swallowtail dan dia adalah Butterfly yang ketujuh. Lalu Bok Piong berkata, "Aku datang ke tempat ini karena aku memang berada di dekat sini. Tetapi apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah kau datang ke tempat ini untuk berbicara kepada Bong Yuchan?" Ketika mendengar wanita itu yang memintanya untuk melepaskan tekanannya, Bok Piong kembali berkata, "Bukankah aku selalu saja memintamu untuk waspada pada setiap saat? Tetapi karena kau sudah menembakkan sebuah sinyal, seharusnya Butterfly yang ketiga sebentar lagi akan datang." Mendengar itu, Muyong bergumam, "Ini adalah pertama kalinya aku mendengar panggilan mereka. Tetapi untuk saat ini sesuatu yang pasti adalah kalau aku sama sekali tidak akan sanggup untuk mengalahkannya." Tanpa pikir panjang sedikit pun, ia pun langsung menembakkan sebuah suar untuk memberikan tanda bahaya dan juga lokasinya kepada Jiok. Melihat pancaran suar itu, wanita itu berkata, "Dasar sialan, apakah dia berencana untuk memanggil bala bantuan ke tempat ini? Tetapi lepaskan tekanan ini sekarang juga karena dia sudah mendengar pembicaraanku bersama Bong Yuchan." Mengetahui kalau Muyong telah mendengar pembicaraan mereka, ia pun langsung melancarkan sebuah serangan sembari mengatakan kalau dia akan membunuhnya terlebih dahulu agar mereka bisa menyembunyikan informasi itu. Sambil menahan serangan yang dilancarkan oleh Bok Piong, Muyong bergumam, "Apakah Tuan Muda akan melihat sinyal ini? Sebenarnya aku sama sekali tidak akan menjadi masalah kalau aku akan mati di tempat ini. Tetapi hal itu hanya akan membuat Tuan Muda akan menyalahkan dirinya sendiri. Jadi apapun yang terjadi, aku harus bertahan dengan sekuat mungkin meskipun yang aku hadapi adalah seseorang yang begitu kuat."
Terlihat Muyong berusaha untuk mengimbangi kecepatan dan juga kekuatan Bok Pyong, meskipun di saat itu ia mengalami beberapa buah luka yang cukup fatal. Beberapa saat kemudian, setelah bertahan dengan cukup lama, akhirnya Muyong telah tersandar pada sebatang pohon dengan tubuh yang bersimbah dengan darah. Sambil tertawa, Bok Pyong berkata, "Jujur saja kau begitu mengesankan sehingga kau berhasil melawanku sampai sejauh ini. Bahkan kau memiliki tatapan mata yang sangat tajam yang mengisyaratkan kalau kau sama sekali tidak akan takut dengan yang namanya kematian. Namun meskipun kau sudah berusaha sekuat tenaga untuk mengulur waktu, akan tetapi tetap saja bala bantuan yang sudah kau panggil sama sekali tidak akan datang dan ini sangatlah mengecewakan." Mendengar ocehannya, Muyong bergumam, "Yang aku tahu Menara Angin Baru terletak sangat jauh dari tempat ini. Terlebih lagi saat ini awannya begitu gelap sehingga cahaya suar itu sama sekali tidak terlihat oleh Tuan Muda." Sambil mengacungkan cakar tajamnya, Bok Pyong berkata, "Karena kau adalah seseorang yang cukup tangguh, maka aku akan memberikanmu sebuah kematian yang terasa tidak menyakitkan." Pada sisi yang lain, wanita itu berkata, "Orang ini telah mengetahui pertemuanku bersama Bong Yuchan dan juga sebuah teknik penghancur diri yang dimiliki oleh asosiasi kita. Jadi, aku berpikir kalau dia adalah seseorang yang berasal dari aliansi ortodok. Aku rasa kalau kita harus menangkapnya hidup-hidup dan juga mengorek semua informasi dari kepalanya sekarang juga." Mendengar itu, Muyong berpikir, "Dasar sialan, mereka berencana untuk mengambil semua informasi yang aku miliki. Aku yakin kalau aku masih mampu untuk menahan segala macam penyiksaan yang akan mereka berikan kepadaku. Tetapi jika mereka memiliki sebuah teknik ataupun sebuah obat yang bisa memanipulasi jiwanya orang lain dan menggali lebih dalam segala informasi yang aku miliki, maka segala sesuatu yang sudah direncanakan oleh Tuan Muda sampai saat ini mungkin saja akan berakhir menjadi sia-sia." Di saat itu, Muyong sama sekali tidak ingin kalau segala sesuatu yang diperjuangkan oleh Jiok akan menjadi sia-sia, maka ia pun berpikir untuk menutup mulutnya dengan serapat mungkin. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung mengarahkan bilah pedangnya yang patah itu kepada batang lehernya sembari mengucapkan kata maaf kepada Jiok. Pada sisi yang lain, terlihat mereka berdua sangatlah terkejut ketika menyadari kalau Muyong akan bunuh diri dengan cara menusuk batang lehernya. Namun tiba-tiba saja mereka semua sangatlah terkejut ketika merasakan kehadiran seseorang yang sangat mengerikan telah bergerak dengan secepat kilat menuju ke arah mereka. Karena Bok Pyong menyadari kalau itu sangatlah berbahaya, ia pun langsung melompat ke arah samping sembari mendorong wanita itu ketika sebuah ledakan telah terjadi tepat di antara mereka semua. Setelah mengetahui kalau itu adalah Jiok, sambil tersenyum Muyong berkata, "Wahai Tuan Muda, apakah kau berencana untuk menghancurkan gunung ini?" Di saat itu sangat jelas terlihat kalau Jiok telah memancarkan hawa membunuh yang sangat kental sampai-sampai auranya telah menyebar kemana-mana sehingga memenuhi hutan itu. Dengan tatapan mata yang tajam, Jiok berkata, "Jika aku harus menghancurkan gunung ini hanya untuk menyelamatkan keluargaku, maka tanpa pikir panjang aku akan melakukannya." Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.